Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, mengenai Mariano Peralta, ternyata masih banyak di sini gitu ya, atau yang menyaksikan channel kita itu tidak setiap hari dia update gitu ya. Jadi ada sebagian teman-teman Boboto yang memang masih agak ketinggalan dalam beberapa informasi yang sudah kita berikan di beberapa hari kemarin mengenai Peralta. Jadi masih ada yang nanya, Peralta sudah fix belum gitu ya, atau Peralta kapan ke Bandungnya, atau berapa lama durasi kontrak dari Peralta. Nah ini kita juga tidak bisa menyalahkan gitu ya, kalau memang beberapa pertanyaan itu lagi yang ditanyakan, karena ya beda orang, beda jam online ya mungkin gitu ya, tidak setiap hari online dengan berbagai alasan ya, terutama mungkin masalah waktu, masalah keluarga, atau masalah pekerjaan yang paling biasanya yang paling banyak tuh sibuk ting gitu ya. Jadi udah mau buka handphone teh tos tunduh teh bobo. Nah ini mungkin ya sekali lagi kita coba update kabar itu kan setiap harinya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin nyambung gitu ya ceritanya, bisa disaksiin di video-video kita sebelumnya gitu ya, itu sudah panjang kali lebar lah, ada beberapa penjelasannya. Tapi kalau setiap hari ingin berita yang update ya, kita juga harus terus maju gitu ya, nggak bisa terlalu banyak mengulang. Tapi insya Allah kita coba kasih sedikit saja rangkumannya, bahwa Mariano Peralta ini sudah dikontrak Persib Bandung sepanjang 2 musim gitu ya, atau ya setidaknya itu juga mungkin ada klausul kontrak yang menyebutkan bisa ada opsi perpanjangan, bisa ada opsi ini, opsi itu, yang penting mah bonusnya gede teman-teman gitu ya. Nah ini juga yang menjadi menarik, bahwa dalam perekrutan Peralta ini itu melibatkan beberapa petinggi langsung dari bos besar Persib Bandung, dari Pak Glenn Sugita dan juga dari Stanley Bernard gitu ya, yang katanya sebulan tidak tidur, maksudnya kurang tidur meren pada saat negosiasi dengan agen Peralta teman-teman. Nah sebetulnya kenapa sampai panjang ini gitu ya, dari negosiasi sampai dengan deal ini prosesnya kan panjang gitu ya, hampir sebulan atau sebulan lebih lah teman-teman, karena di situ juga ada proses ya, setidaknya apa sih yang ingin ditawarkan oleh Persib Bandung gitu ya, apa yang ingin ditawarkan oleh Peralta. Nah kita kan bicarakan dulu dengan manajemen, oh Peralta mintanya ini itu, misalkan manajemen oke, yang disetujuinya cuma 2 dari 5 permintaan katakanlah, disodorkan lagi ke Peralta. Wah Peralta pengennya ya udah 3 dari 5 permintaan deh gitu ya, disodorkan lagi dan lain sebagainya teman-teman. Tapi intinya mah Peralta menjadi pemain asing termahal di Persib Bandung saat ini, dan menjadi pemain termahal setelah Tom Haye gitu ya teman-teman gitu ya. Nah ini mungkin buat teman-teman juga yang penasaran, berapa sih kisaran gaji daripada Peralta setiap bulannya gitu ya. Nah ini kita punya fresh banget ini beritanya tadi sore. Ada salah seorang sahabat gitu ya katakanlah tahu lah mengenai beberapa bukan Peralta ya, mengenai beberapa ya kejadian yang memang ada di beberapa hari kemarin. Nah, menurut sahabat saya bahwa kemungkinan gaji Peralta ini bisa mencapai 1M per bulannya teman-teman gitu ya, atau ya minimal 900 juta per bulan teman-teman. Jadi kalau 900 juta dikali 12 bulan atau dikali 1 tahun, ini kurang lebih mencapai 10, berapa M gitu ya. Nah kemarin kata sahabat saya ini, baru kemarin itu Haji Umun telepon ke bosnya, katanya ke bos sahabat saya gitu ya,
mau menjual tanah, atau sekarang mah sudah laku katanya tanahnya yang di Garut kalau nggak salah. Ada Wahaji Umu punya tanah katanya di Garut itu, berapa hektarnya saya nggak dikasih tahu, tapi yang jelas harganya 10 M katanya gitu, dan sekarang memang sudah dibeli gitu ya oleh bos dari sahabat saya teman-teman. Nah, bisa jadi dalam tanda kutip gitu ya, apakah memang gaji Peralta yang katakanlah 900 juta sampai 1 M 1 bulan gitu ya, dikali 12 katakanlah, kalau 1 M per bulan berarti kan setahun 12 M teman-teman. Nah, Wahaji Umum menjual tanah ini seharga 10 M, apakah mungkin ada hubungannya dengan apa ya, dengan perekrutan Peralta ini dari tim komisaris, yang mana mungkin bisa gitu ya mendatangkan dengan patungan sekian, baik itu Pak Glenn Sugita, Pak Haji Umu gitu ya, dan beberapa direksi yang lainnya atau komisaris yang lainnya. Nah, ini juga menjadi satu kenyataan yang menarik bahwa Wahaji Umu tidak tanggung-tanggung gitu ya teman-teman, jika menginginkan seorang pemain yang datang, bahkan kan bisa dibilang spesial ya untuk Peralta ini. Bahkan nanti kalau datang ke Indonesia, Wahaji sendiri katanya yang akan menjemput dia. Nah, ini memang apakah kita memang sudah tidak akan main-main lagi dengan perekrutan pemain, mau bisa dibeli gitu ya. Kalau memang pemain ini bagus, ya udah beli, jangan kagok-kagok. Nah, baru kita saksikan di musim ini teman-teman, yang memang gerbong Persib Bandung ini eksekutif semua gitu ya pemainnya. Nah, itu salah satu cerita apa ya, setidaknya tuh intermezzo saja bahwa kok ada hubungannya gitu ya. Kemarin ya bos dari sahabat saya ditelepon Wahaji Umu menjual tanah 10 M katanya, tiba-tiba Peralta jreng datang gitu ya. Nah, ini juga ya apa ya lumayan lah untuk menjadi satu cerita kita di masa tua, bahwa untuk menjadi komisaris, menjadi direksi, menjadi manajemen Persib Bandung ini harus lebih banyak pengorbanannya gitu ya. Jangan mikirin untung rugi saja, tapi dibalik itu harus ada kecintaan terhadap Persib Bandung teman-teman. Itu lumayan menyentuh lah untuk kemarin sahabat yang cerita gitu ya teman-teman. Baik, nah ini juga kita tuliskan bahwa untuk Mariano Peralta sendiri dijadwalkan memang minggu ini akan datang ke kota Bandung, maksimal hari Jumat, bisa mungkin besok atau lusa, nyampe Kamis, atau sebelum hari Jumat itu direncanakan memang ya dikasih waktu istirahat untuk menyambut Piala Presiden, karena namanya Peralta ini sudah terdaftar di Piala Presiden teman-teman gitu ya. Mungkin kemarin teman-teman dengar bahwa untuk panitia penyelenggara Piala Presiden itu wajib katanya peserta yang ikut menurunkan tim utamanya. Makanya tim tetangga yang katanya mau TC ke Thailand apakah batal juga atau bagaimana? Kalau Persib mau sudah pasti batal gitu ya. Nanti setelah Piala Presiden baru TC-nya ya bisa jadi ke Thailand lagi. Nah, ini yang mana kan untuk Coach Igor sendiri akan mengevaluasi itu di ajang Piala Presiden, akan menggabungkan pemain asing dan juga pemain muda. Jadi pemain muda Persib Bandung yang ada saat ini atau yang jarang mendapat kesempatan menit bermain akan coba dimaksimalkan, apakah memang masih pantas berada di Persib Bandung atau bagaimana ke depannya. Nah, inilah ajang yang harus pembuktian terhadap skillnya masing-masing pemain muda terutama gitu ya yang ada di Persib Bandung teman-teman. Baik, itu sekilas aja lah informasi mengenai Peralta. Jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan beritanya bisa nyimak di beberapa konten kita sebelumnya gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama, Kang, apakah Joy Pelupesi Cios ka Persib Tirohim Bonjopi SMKN 1 Majalengka? Wah, ini udah gercepnya mun bobotoh mah mengenai sesuatu yang berhubungan dengan Persib Bandung. Ini kan ada ya itulah, ada konten gitu ya, ada kreator juga yang kebetulan ketemu katanya gitu ya di Bandara Soekarno-Hatta dengan Joy, nanyain apakah mau nggak gitu ya main dengan Tom Haye gitu ya, maksudnya main di Persib. Nah, ya jawabannya kan ngambang gitu ya, Joy
nggak bilang iya nggak bilang itu, cuma ya lihat nantilah gitu ya kan, kalau nggak salah begitu gitu ya. Nah intinya mah gini, kalau Joy Pelupesi memang di klubnya di saat ini di klub Belgia kalau nggak salah itu dia masih menginginkan bermain di kasta pertama, karena kan kemarin di SK di SK apa di kasta kedua ini kan dia punya prinsip ingin membawa klubnya naik ke kasta pertama. Sekarang sudah ada di kasta pertama, ya masa nggak mau main gitu ya. Kemungkinan menurut klubnya sendiri bahwa dia sedang membicarakan juga untuk masa depan Joy Pelupesi ini di ya musim selanjutnya dengan klubnya itu teman-teman, sehingga masih ada pembicaraan, bukan berarti tidak menutup kemungkinan gitu ya, masih terbuka kemanapun untuk Joy Pelupesi, apakah tetap di klubnya karena ingin merasakan kasta pertama di Liga Belgia atau memang ya ingin mencari tantangan baru. Kita lihat selanjutnya. Kita juga nggak bisa bilang ke Persib atau enggak, karena kan itu isu dari musim kemarin gitu ya, walaupun ya akhirnya nggak tahu itu beneran atau enggak ya, tanya kepada yang merumuskan pertama kali teman-teman gitu. Baik, yang selanjutnya Kang Ron, hari pemain timnas digaji ku timnas, ku negara atau digaji? Pemain timnas ya biasanya dikasih bonus teman-teman, istilahnya bukan gaji ya. Kalau gaji mah tetap dari klub. Kalau bonus mungkin ya dikasih oleh timnas, oleh sponsor, kadang oleh manajer tim itu suka dikasih untuk ya kok apa ya, uang jajan lah istilahnya gitu ya. Tapi lebih dari itu, membela timnas itu suatu kebanggaan. Jadi ya jangan mengharapkan apa bonus-bonus dulu gitu. Yang penting membela timnas ya bisa terbang lebih tinggi gitu ya di berbagai ajang teman-teman. Tapi intinya mah ada dikasih bonus, dikasih uang jajan lah istilahnya gitu ya. Baik, selanjutnya gimana Pak Adit, lama sekali band FIFA jadi malu bobotoh diejek terus di medsos Kang. Lagi diusahakan secepat mungkin, tapi memang ada beberapa kendala gitu ya yang memang tidak bisa diungkap ke publik, karena kan ini masalahnya internal dengan individu dengan Daisuke Sato. Mungkin Daisuke Sato juga kan di situ nyewa yang ahli hukum gitu ya, nyewa agennya atau bagaimanalah caranya biar tidak merasa dirugikan, karena kan ini tiba-tiba gitu ya, manajemen Persib udah berjalan pembayarannya sekian lama, tiba-tiba minta dikurangin. Nah ini kan berarti Sato mungkin harus ada yang dikembalikan atau bagaimana. Nah ini juga ya biarkanlah manajemen Persib yang bekerja gitu ya. Mudah-mudahan sebelum liga dimulai mah atau sebelum kualifikasi ACL 2 sudah selesai semuanya ya. Baik, selanjutnya kenapa Kang pemain-pemain muda di Persib pada dijualin atau nggak diperpanjang kontraknya? Contohnya Ferdiansah, Cecep. Ya sebenarnya bukan Ferdiansah saja gitu ya, beberapa pemain kayak Robby Darwis kemarin juga, lalu Dewangga, lalu ya apa ya, beberapa pemain muda yang lainnya juga kalau nggak dilepas ya dipinjamkan, karena memang betul-betul bimbang gitu ya kalau di Persib Bandung ini. Kayak si Malakama teman-teman, berada di Persib Bandung, jarang main, jarang dapat menit bermain, tapi dia merasa ya apa ya nggak betah gitu ya karena pengen main. Sedangkan di klub lain ada yang mau, udah dijanjiin menit bermain, udah ini udah itu, ya sudah, walaupun gajinya turun atau ya persekot nama rada kirang di Persib meren, tapi pasti diambil karena mereka sebagai pemain profesional tuh atel katanya nggak main tuh. Jadi ya kumaha dipeyem terus mah bukan berarti mentalnya nggak kuat katanya, tapi mereka punya tuntutan bahwa dia ingin mengembangkan permainan itu bukan menjadi pemain cadangan katanya gitu ya. Nah sedangkan di Persib sendiri pressure-nya atau tekanannya kuat banget teman-teman. Setiap musim harus juara, setiap musim beberapa kali main jelek sudah langsung tekanannya besar sekali dari manajemen, dari bobotoh gitu ya. Jadi ya pemain juga merasa mungkin untuk sementara nyari aman dulu saja. Kalau memang skillnya sudah oke, nanti juga
bisa jadi balik lagi ke Persib Bandung gitu ya teman-teman. Jadi ya itulah, pemain muda di Persib Bandung memang agak tidak bersahabat karena tuntutan sekali lagi kalau memang bobotohnya lebih kalemah gitu ya. Misalkan kasih kesempatan pemain muda berapa tahun gitu ya, kalaupun tidak performnya kurang maksimal ya biarin aja gitu ya. Tapi kan di kita enggak gitu ya, begitu main crossingnya salah, ininya salah, lompatna katinggalin wae. Nah ini langsung dikritiknya sampai ke personal gitu. Nah ini yang memang kadang pemain juga manusia gitu ya, punya rasa yang kehel oge lah teman-teman gitu ya. Baik, selanjutnya apa ini teh? Ari Febri kumaha Kang, udah minim kontribusi. Ya pokoknya Febri masih pemain Persib Bandung. Kalau nanyain masalah Febri mah nanyainnya ke Haji Umuh aja ya. Saya mah no comment teman-teman mengenai Febri Haryadi mah. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.